Hai semuanya. Kerja, bagi banyak orang, seringkali dianggap sebagai medan pertempuran untuk mencari validasi dan pengakuan. Kita terjebak dalam siklus tanpa akhir di mana setiap proyek yang kita selesaikan, setiap tugas yang kita tuntaskan, seolah harus diiringi tepuk tangan atau pujian dari atasan, rekan kerja, atau bahkan media sosial. Kita merasa butuh diberi label karyawan teladan, berprestasi, atau sukses untuk merasa bahwa apa yang kita lakukan itu punya makna. Tapi kalau dipikir-pikir, apakah benar esensi kerja itu hanya sebatas itu? Apakah tujuan utama kita berangkat pagi-pagi, pulang larut, dan mengerahkan seluruh energi hanya demi sebaris pujian atau kenaikan jabatan? Coba kita tarik napas dalam-dalam dan renungkan lagi. Sebenarnya, kerja jauh lebih dari sekedar perburuan pengakuan. Pola pikir yang mengejar pengakuan ini seringkali membuat kita lelah secara mental dan emosional. Kita jadi cenderung membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kenapa dia yang dapat promosi, padahal aku yang paling banyak lembur? Atau, kok ideku nggak diapresiasi, sementara ide si A langsung diterima? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu terus berputar di kepala, menggerogoti rasa percaya diri dan sukacita kita dalam bekerja. Kita mulai melihat setiap proyek sebagai kompetisi, bukan sebagai kesempatan untuk berkolaborasi dan belajar. Tekanan untuk selalu tampil sempurna dan menjadi yang terbaik membuat kita takut gagal, takut salah, dan akhirnya takut untuk mencoba hal-hal baru. Kita jadi terlalu fokus pada bagaimana agar orang lain melihatku hebat, daripada bagaimana aku bisa memberikan yang terbaik. Lingkungan kerja pun bisa terasa seperti panggung drama, di mana setiap orang berlomba-lomba untuk mencuri perhatian. Sikap ini berbahaya karena bisa merusak hubungan antar rekan kerja, menciptakan lingkungan yang tidak sehat, dan membuat kita kehilangan fokus pada tujuan utama. Coba kita geser perspektifnya. Bagaimana jika kita memandang kerja sebagai sebuah wadah untuk berkontribusi? Kontribusi di sini artinya kita memberikan sesuatu yang bernilai, yang bisa membantu orang lain, memecahkan masalah, atau sekedar membuat pekerjaan lebih lancar. Fokusnya bukan pada apa yang akan aku dapatkan, melainkan apa yang bisa aku berikan. Ketika kita mengerjakan laporan, tujuannya bukan agar atasan melihat betapa telitinya kita, tapi agar data yang kita sajikan bisa membantu tim mengambil keputusan yang tepat. Ketika kita membantu rekan kerja yang sedang kesulitan, tujuannya bukan agar kita dipuji sebagai pahlawan, tapi agar pekerjaan tim bisa selesai tepat waktu. Sikap ini secara fundamental mengubah cara kita bekerja. Rasanya jadi lebih ringan, lebih bermakna, dan yang paling penting, lebih jujur. Kita tidak lagi bekerja dengan topeng, tapi dengan niat yang tulus. Memang, tidak bisa dipungkiri bahwa pengakuan itu penting. Siapa sih yang tidak suka dipuji? Pujian bisa jadi bensin yang memotivasi kita untuk terus maju. Tapi masalahnya muncul ketika pengakuan itu menjadi tujuan akhir, bukan efek samping dari kontribusi kita. Ketika pengakuan menjadi tujuan utama, kita cenderung melakukan sesuatu hanya karena ingin dilihat, bukan karena kita yakin itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kita mungkin mengambil alih proyek yang bukan tanggung jawab kita, hanya demi terlihat proaktif. Atau kita bisa saja melebih-lebihkan peran kita dalam sebuah keberhasilan tim, hanya demi sorotan. Hal ini tidak hanya tidak etis, tetapi juga menghambat pertumbuhan kita sendiri. Kita jadi tidak belajar untuk bertanggung jawab, tidak belajar untuk mengakui kesalahan, dan yang paling parah, kita kehilangan kesempatan untuk benar-benar merasakan kepuasan dari pekerjaan yang kita lakukan. Kerja yang didasari oleh kontribusi memiliki efek domino yang luar biasa. Ketika kita fokus pada memberikan yang terbaik, tanpa memikirkan apa imbalannya, pengakuan seringkali datang dengan sendirinya. Orang-orang akan melihat dedikasi, ketulusan, dan kualitas pekerjaan kita. Atasan akan menyadari bahwa kita adalah anggota tim yang bisa diandalkan. Rekan kerja akan merasa nyaman bekerja sama dengan kita. Kualitas pekerjaan kita akan meningkat karena kita melakukannya dengan hati, bukan karena terpaksa. Dan yang paling penting, kita akan merasakan kepuasan batin yang jauh lebih dalam daripada sekedar tepuk tangan. Kita merasa bahwa hidup kita, melalui pekerjaan, punya arti. Kita bukan hanya sekedar pekerja yang dibayar, tapi bagian dari sebuah roda besar yang bergerak maju. Jadi, bagaimana caranya kita bisa mengubah pola pikir dari mencari pengakuan menjadi berkontribusi? Ini butuh kesadaran dan latihan. Pertama, mulai dari niat. Sebelum memulai pekerjaan, tanya pada diri sendiri, apa yang bisa aku berikan hari ini? Atau,
bagaimana pekerjaanku bisa membantu orang lain. Niat ini akan menjadi kompas yang mengarahkan kita. Kedua, fokus pada proses, bukan hasil. Seringkali kita terlalu terobsesi dengan hasil akhir, promosi, bonus, atau pujian. Coba nikmati setiap langkah dalam prosesnya. Nikmati tantangannya, nikmati saat kita belajar hal baru, dan nikmati saat kita menemukan solusi untuk sebuah masalah. Saat kita mencintai prosesnya, hasilnya akan datang dengan sendirinya. Ketiga, akui keberhasilan orang lain. Ketika kita bisa dengan tulus memberikan pujian atau pengakuan kepada rekan kerja, kita akan menyadari bahwa pengakuan itu bukanlah barang langka yang harus kita perebutkan. Sebaliknya, itu adalah energi positif yang bisa kita sebarkan. Dengan begitu, kita juga akan merasa lebih nyaman ketika kita tidak berada di bawah sorotan. Mari kita bayangkan dua skenario. Skenario pertama, seorang karyawan bekerja keras agar atasan melihatnya. Ia selalu mengirimkan email laporan yang panjang, sesekali melebih-lebihkan kontribusinya, dan seringkali berbicara lantang di rapat agar semua orang tahu betapa pentingnya dia. Di sisi lain, ada karyawan kedua yang bekerja dengan senyap. Ia mengerjakan tugasnya dengan teliti, membantu rekan kerja tanpa diminta, dan memberikan ide-ide brilian di rapat tanpa perlu mencuri perhatian. Ia fokus pada kualitas pekerjaannya. Di akhir tahun, siapa yang kemungkinan besar akan mendapatkan promosi? Mungkin keduanya bisa saja. Tapi karyawan kedua yang bekerja dengan tulus dan fokus pada kontribusi memiliki fondasi yang jauh lebih kuat. Ia tidak hanya dihargai, tapi juga dihormati. Ia membangun kepercayaan, bukan sekedar citra. Pada akhirnya, kerja adalah tentang membangun sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Itu adalah tentang meninggalkan jejak yang positif, tidak peduli seberapa kecil jejak itu. Ketika kita bekerja, kita tidak hanya menukar waktu dan tenaga dengan uang, tapi juga menukar ide dan usaha dengan nilai. Nilai itu bisa berupa produk yang memudahkan hidup orang, pelayanan yang membuat pelanggan tersenyum, atau sekedar laporan yang akurat yang membantu tim melangkah maju. Ini semua adalah bentuk kontribusi. Jadi lain kali saat kita merasa ingin mendapatkan pengakuan, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah aku sudah memberikan kontribusi terbaikku? Karena begitu kita fokus pada kontribusi, pengakuan yang tulus dan rasa bangga akan mengikuti. Hidup kita akan terasa lebih penuh, dan pekerjaan kita tidak lagi menjadi beban, melainkan panggilan untuk memberikan yang terbaik dari diri kita. Kerja yang bermakna bukanlah kerja yang dipenuhi tepuk tangan, melainkan kerja yang meninggalkan bekas kebaikan.